Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar materi pendidikan Pancasila kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Untuk itu, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan selamat atas keberhasilan kalian yang sudah diterima di sekolah baru pada jenjang pendidikan SMP, MTS sederajat. Nah, tentu saja kalian bertemu dengan lingkungan baru, guru-guru baru, serta teman-teman yang baru pula. Maka daripada itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kalian bisa mendapatkan sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Adapun peta konsep di bab 1 ini tentang materi sejarah kelahiran Pancasila itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sub kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Yang kedua, perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Adapun sub yang ketiga adalah proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah tentang sub pembahasan kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Adapun tujuan pembelajarannya, pada bab ini kalian akan memahami tentang sejarah kelahiran Pancasila, yaitu mendeskripsikan kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, yang pertama adalah pembentukan BPUPK. Bagaimana sih pembentukan BPUPK ini? Tentunya sebelum pembentukan BPUPK ini ada sejarah yang sangat menarik dan sangat panjang ya sebelum dibentuknya BPUPK ini. Nah, bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang. Belanda menguasai Indonesia kurang lebih selama 350 tahun dan berpindah tangan pada kekuasaan Jepang selama 3,5 tahun. Coba bayangkan waktu dulu betapa perihnya bangsa Indonesia untuk berjuang supaya bisa merdeka. Sementara bangsa Indonesia itu dijajah kurang lebih selama 350 tahun oleh Belanda, sementara berpindah tangan setelah Belanda, kekuasaannya itu oleh Jepang selama 3,5 tahun. Mari simak terkait dengan sejarah tentang masa penjajahan pada waktu itu. Nah, pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di kota Pearl Harbor, Pulau Hawaii. Penyerangan tersebut mengakibatkan pecah perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya karena Jepang ingin merebut semua negara di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia. Nah, pada saat itu Indonesia dikuasai Belanda yang masih bernama Hindia Belanda. Setelah melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, selanjutnya Jepang menyerbu kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah Indonesia. Nah, yang tidak terbendung oleh tentara negara Belanda atau sekutu. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Panglima Tentara Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, sejak saat itulah masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia itu dimulai. Jadi, pada waktu itu Jepang itu menang perang gitu ya, melawan sekutu pada saat itu. Lalu sekutu itu menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, semula rakyat Indonesia menyambut gembira atas kedatangan Jepang yang akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Jepang selalu mengaku sebagai saudara tua yang sama-sama bangsa Asia dan menamakan dirinya Nippon dengan mendirikan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia,
terus juga Nippon Pelindung Asia, ya, dan Nippon Pemimpin Asia. Jadi yang pertama gerakan 3A itu adalah Jepang Cahaya Asia, yang kedua Jepang Pelindung Asia, dan yang ketiga adalah Jepang Pemimpin Asia. Nah, akan tetapi setelah menduduki tanah air kita, tentunya tentara Jepang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan, bahkan dianggap lebih kejam dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Sementara itu, pihak Amerika Serikat dan sekutunya yang dahulu kalah perang menghadapi Jepang mulai melancarkan aksi balasannya hingga Jepang mulai menderita kekalahan. Nah, pada tanggal 7 September 1944, Jepang mulai berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, yang bunyinya Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari. Yang dimaksud Hindia Timur adalah Indonesia. Maka di kemudian hari tentu tidak jelas kapan waktunya. Bahkan langkah-langkah menuju kemerdekaan pun tidak tampak. Nah, serangan demi serangan antara Amerika Serikat dan sekutunya terus dilakukan sehingga Jepang meminta bantuan rakyat Indonesia dalam menghadapi serangan Amerika Serikat tersebut. Nah, Jepang memberikan janjinya yang kedua akan memerdekakan Indonesia. Ya, ini adalah janji yang kedua, yaitu bahwasanya Jepang ini ingin mendapat perlindungan atau ingin mendapatkan kekuatan tambahan dari negara kita, yaitu dengan berjanji akan memerdekakan negara kita. Sebagai buktinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat dengan BPUPK atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih, BPUPK ini dibentuk oleh Jepang dengan berjanji kepada kita supaya kita itu bisa dimerdekakan oleh Jepang, karena Jepang pada saat itu terjepit gitu ya, akan kalah oleh Amerika Serikat karena balas dendamnya, karena pada sebelumnya Amerika dan sekutunya itu kalah perang oleh Jepang, sehingga Jepang itu menguasai negara kita. Nah, BPUPK ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, ini harus dicatat oleh kalian ya. Nah, badan ini dibentuk oleh pemerintah militer Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang untuk Jawa dan Madura saja, bukan untuk seluruh Indonesia. Sedangkan wilayah Sumatera yang dipimpin oleh pemerintah militer Angkatan Darat ke-25, Jepang baru diizinkan mendirikan BPUPK pada tanggal 25 Juli 1945. Nah, badan penyelidik ini dilantik pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki, tugasnya untuk menyelidiki yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Anggota BPUPK semula berjumlah 62 orang. Indonesia terdiri atas 60 orang anggota, 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua. Sebanyak 8 orang Jepang, yaitu 1 orang wakil ketua serta 7 orang anggota lebih berperan sebagai pengamat dan tidak aktif dalam sidang-sidang yang diadakan. Nah, jumlah anggota bertambah 76 orang pada saat itu, ya. Pada saat sidang BPUPK kedua dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi anggotanya ini bertambah gitu ya pada saat sidang yang kedua gitu ya, pada saat perumusan Undang-Undang Dasar, yaitu dengan berjumlah 76, yang sebelumnya itu adalah 62 orang. Dr. KRT Rajiman Widoyodiningrat adalah sebagai ketua dari BPUPK. Nah, selain tadi kita sudah mengetahui BPUPK ini dibentuk oleh siapa gitu ya, terus juga pada tanggal berapa, dilantiknya tanggal berapa, serta sekarang kita sudah mengetahui ketua dari BPUPK ini adalah Dr. KRT Rajiman Widoyodiningrat, didampingi oleh Raden Panji Suroso dari Indonesia dan Issey Bangase Yoshio dari Jepang sebagai wakil ketua. BPUPK melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Sedangkan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar
Sidang BPUPK dilaksanakan di Gedung Susangin yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta. Nah, jadi sekali lagi, ketua dari BPUPK ini adalah Dr. KRT Rajiman Widoyo Diningrat ya. Nah, BPUPK ini melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Sementara sidang yang kedua yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli ya 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Jadi sekali lagi perlu kalian ingat, sidang yang pertama membahas tentang dasar negara, sidang yang kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Yang kedua, kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Nah, di akhir sidang BPUPK dan setelah mendengarkan usulan dari Insinyur Soekarno mengenai Pancasila sebagai dasar negara, maka pada tanggal 1 Juni 1945, sidang menyepakati untuk menerima usulan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPK kemudian juga memutuskan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara oleh panitia kecil yang dibentuk oleh ketua sidang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno ini adalah sebagai ketua dari panitia kecil atau panitia 9. Sesuai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, maka rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno di sidang BPUPK, maka rumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Seperti itu ya. Nah, inilah adalah proses singkat terkait dengan kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.